Apakah kamu akan membunuhku? Feng Tianxing tersenyum. Dengan kekuatanmu, seharusnya sangat jelas bahwa aku hanyalah tiruan. Kamu dapat membunuh tiruanku, tetapi kamu tidak dapat membunuh tubuhku. Kamu bahkan tidak dapat menemukan di mana tubuhku berada. Mengapa kita tidak jujur saja mengobrol? Mengobrol tentang Anda dan Kaisar Iblis. Mari kita bicara tentang hal-hal sepele lainnya. Melihat Feng Tianxing begitu acuh tak acuh, Karlsaro tidak bisa tidak mengaguminya. Kamu dapat memiliki kekuatan tahap awal alam mulia di usia muda, dan kamu masih memiliki begitu banyak berkah besar di tubuhmu, dan lautan kesadaran yang kuat dan besar itu. Kamu harus menjadi manusia takdir yang ingin menghidupkan kembali umat manusia jika kamu membunuhmu. Umat manusia tidak akan memiliki harapan lagi. Tapi sebelum aku membunuhmu, aku ingin tahu mengapa kalian manusia menolak untuk menyerah dan menyerah. Bahkan setelah sekian lama, kalian belum melupakan impian ras manusia kalian. Kamu tidak memiliki kondisi untuk kebangkitan sama sekali sekarang, dan kamu tidak memiliki kemungkinan untuk kebangkitan kembali. Berbicara tentang ini, Feng Tianxing tidak berniat menyembunyikannya. Seperti yang dia pikirkan, Kaisar Iblis mengetahui rencana umat manusia, dan dia juga membuat pengaturan yang sesuai. Bahkan identitasnya sendiri dan karakteristiknya sendiri, Karlsaro tahu dengan sangat jelas, jadi tidak ada yang perlu disembunyikan. Karena ras manusia adalah penguasa dunia ini, karena sebelum ras manusia kita mulai berkultivasi abadi, dinasti pada dasarnya berubah setiap beberapa ratus tahun. Tetapi setiap kali kekuatan dominan perlu secara aktif berintegrasi ke dalam ras manusia saya, tetapi Anda ras iblis tidak. Kalian iblis ingin dimusnahkan. Kalian ingin memusnahkan klan. Selain tidak memberikan kesempatan untuk bangkit kembali, apakah kita punya pilihan lain? Karlsaro merenung sejenak, lalu tiba-tiba tersenyum lega, dan mengangguk setuju. Benar saja, seperti yang dikatakan lelaki tua itu, kamu bisa berbicara dengan fasih, dan kamu tidak akan melepaskan kesempatan apapun. Jika kamu tidak punya hal lain untuk dikatakan, aku akan mengirimmu dalam perjalanan. Saya tahu bahwa umat manusia memiliki cara untuk mengubah Qi menjadi 3 pemurnian, dan saya juga tahu bahwa kesadaran Anda bukanlah tubuh Anda. Tetapi saya selalu dapat menemukan tubuh Anda dengan sedikit usaha. Feng Tianxing mengerutkan mulutnya dengan jijik, dan tampak sangat meremehkan kata-kata Karlsaro. Aku tidak perlu membicarakan ancaman. Ada 3 hal yang ingin aku ketahui. Pertama, rencana Kaisar Iblis. Kedua, rencanamu. Ketiga, apakah Jialuo adalah dewa yang diatur olehmu? Karlsaro sedikit bingung saat topik Feng Tianxing diubah. Kamu sepertinya menanyakan kabarku secara sepihak, seolah-olah tidak ada hal yang baik di dunia ini. Feng Tianxing menjentikkan jarinya dengan ringan. Hantu ras iblis muncul di depannya. Dia membuat 30 lubang penuh di dalamnya. Feng Tianxing berhenti. Dia menatap Karlsaro, dengan sedikit main-main di matanya. Saya dapat membantu Anda menyembuhkan, dan saya dapat menjamin untuk membantu Anda pulih. Ini adalah satu-satunya alat tawar-menawar saya. Saat kata penyembuhan muncul, mata Karlsaro berubah. Dari awalnya tanpa dasar, itu menjadi niat membunuh yang terlihat dengan mata telanjang. Dia ingin membunuh orang di depannya, ingin sepenuhnya mengalahkan monster ini. Feng Tianxing berdiri dan menggerakkan tubuhnya dengan santai. Oke, itu saja gosipnya. Kamu harus menjawab pertanyaanku. Setelah Anda selesai berbicara, saya akan memberi Anda obat untuk penyembuhan. Tetapi izinkan saya memberitahu Anda sebelumnya bahwa cedera Anda terlalu dalam. Ramuan halus hanya untuk memperkuat tubuh Anda, membuat Anda tidak terlalu lemah, dan mencegah cedera Anda semakin parah. Lebih buruk. Aku sudah memberimu kesempatan. Terserah padamu bagaimana memilih. Karlsaro langsung tersungkur di tangan Feng Tianxing. Sebagai monster tua yang sudah lama hidup, dia pasti tahu cara bernegosiasi dengan orang lain dan cara bermain game dengan orang lain. Tapi dia belum pernah bertemu orang seperti itu yang bisa mengetahui intinya setelah hanya satu pertemuan. Dia akan sangat pasif dalam permainan dan negosiasi seperti itu, tetapi dia tidak berdaya untuk berubah. Jika kamu tidak menyembuhkan lukaku, aku akan membawamu bersamaku sebelum aku mati, tapi itu hanya kematian. Untuk umat manusia, kamu adalah kunci di antara kunci. Bagiku, hidup dan mati tidak perlu ditakuti. Paling-paling, kamu tidak dapat memenuhi kemuliaan yang diberikan oleh ras iblis. Feng Tianxing tertawa terbahak-bahak, dan segera menggelengkan kepalanya. Berhenti mencoba membangun momentum untuk dirimu sendiri. Tidak ada artinya. Katakan saja seperti ini. Jika kamu benar-benar ingin berbicara tentang siapa yang lebih tua, bahkan jika Kaisar Iblismu ada di depanku, kamu harus menyebut dirimu junior. Tidak ada perbedaan antara berurusan denganmu dan aku berurusan dengan iblis biasa di bawah. Mereka semua adalah sekelompok anak laki-laki bodoh. Jika Anda benar-benar ingin berbicara tentang usia, jika Anda benar-benar ingin berbicara tentang siapa monster tua itu, sekarang kecuali Feng Tianxing, tidak ada yang memiliki kualifikasi. Sekilas tidak sulit untuk melihat isi pikiran Karlsaro. Ada singhai galaksi yang tersembunyi di ruangan ini. Artinya Karlsaro tidak ingin mati di sini. Yang dia butuhkan hanyalah hidup.
Feng Tianxing menyalakan api pil dengan santai, dan mengorbankan tungku pil kelas 7 terbaik yang bisa dia temukan. Izinkan saya menjawab pertanyaan yang saya ajukan sebelumnya. Alkimia tidak akan menghalangi saya untuk mendengarkan Anda. Karlsaro akhirnya duduk tegak. Dia menatap Feng Tianxing dengan ekspresi serius di wajahnya. Luka di tubuhku berasal dari pertempuran dengan kehampaan, 10.000 tahun yang lalu. Feng Tianxing Gujing mendengarkan dengan tenang. Gerakan alkimianya tidak berubah sama sekali. Melanjutkan, melihat Feng Tianxing seperti ini, Karlsaro benar-benar menghentikan ide bermain-main dengan Feng Tianxing. Dia tidak bereaksi sama sekali terhadap berita yang meledak-ledak itu, dan dia sangat tenang. Ini memang keadaan pikiran monster tua, mentalitas yang sangat kuat diperoleh setelah bertahun-tahun diasah. Semuanya hanya sekejap mata, semuanya hanya apa yang Anda lihat dengan mata Anda, apa yang Anda dengar dengan telinga Anda, apa yang dikatakan Karlsaro sangat penting, cukup mengejutkan orang biasa, tetapi di Feng Tianxing, tidak ada yang istimewa. Berita. Satu-satunya itu hanya sepotong berita yang layak untuk didengarkan. Hanya butuh sedikit waktu bagi Feng Tianxing untuk memikirkan tentang berapa lama Kaisar Iblis mulai merencanakan, sudah berapa lama dia mulai merencanakan, dan tujuan apa yang dia miliki untuk dirinya sendiri kali ini. Karlsaro berpikir sejenak, lalu mulai dari awal. Berbicara tentang ini sudah sangat lama. Tuan Kaisar Iblis telah melihat hampir setiap pertempuran penting di mana umat manusia tidak pernah mundur. Dan dia melihat kehormatan yang lebih besar dalam umat manusia daripada mati di medan perang. Kaisar Iblis Jie menjara sebuah pavilion kitab suci Buddha, mencoba menggali misteri umat manusia dengan cara praktik manusia. Kaisar Iblis Raja sangat berbakat. Keterampilan astrologinya telah mencapai titik di mana tidak ada seorang pun di ras iblis yang bisa menandingi. Ketika saya baru lahir, Raja Iblis Kaisar secara pribadi memasuki alam fana dan memperkenalkan saya ke puncak ras iblis. Saya belajar banyak dari Raja Iblis hal-hal. Dia adalah guru yang baik dan teman dekat saya. Kaisar Iblis telah berkali-kali menyebutkan kepada saya rencana kebangkitan umat manusia, dan Feng Tianxing sedikit mengernyit. Kaisar Iblis ini terlalu nakal. Dia tahu begitu awal. Melihat Karlsaro tidak mengatakan apa-apa, dia bertanya. Dan apa? Karlsaro tiba-tiba mengangkat kepalanya. Dia menatap Feng Tianxing. Tuan Kaisar Iblis berkata bahwa jika saya melihat Anda, saya harus menyampaikan kalimat ini kepada Anda.